ada pemain baru nih, persaingan pasti lebih ketat lah. Berespon terus diajak sama coach Kosim kan untuk gabung sama Unggul buat persiapan Linus katanya. Ya semua pemain pantas kalau bikin salah, kayak ada kesalahan di dalam tim pasti dimarahin. Masa yang paling berat di waktu Gavin di sini tuh tentang cederanya. Sempat kepikiran kayak kurangnya apa, di latihan udah kasih 100% tapi jarang dimainin. Mereka lakukan tuh pakai hati. Kejadian lucu tuh waktu kemarin lawan Cosmo berantem kan. Itu kan lucu lah, menurut saya lucu. Hari pertama latihan tuh tentunya sangat senang ya bisa bergabung sama pemain-pemain baru. Tahun kedua yang dapat kesempatan main di liga profesional itu bisa langsung kepanggil nasional tim, sebuah pencapaian luar biasa. Mungkin orang lain yang beberapa tahun main di tim mungkin belum tentu bisa dapat kesempatan kayak Andres. Ya semua pemain pantas kalau bikin salah, kayak ada kesalahan di dalam tim pasti dimarahin. Lah kamu kalau nggak ada tantangannya ya Hidup itu aja. Betul. Masa yang paling berat di waktu Gavin di sini tuh tentang cederanya. Sempat kepikiran kayak kurangnya apa, di latihan udah kasih 100% tapi jarang dimainin. Mereka lakukan tuh pakai hati. Saya ngapain takut main lawan-lawan ini karena saya pernah menghadapi lawan yang lebih jago di PFL. Aku nggak pengen asal jadi fasilitasnya. Iya, Bang. Kita nggak kejar cepat, tapi saya ngejar kuat. Setelah Gavin sampai ke sini, Gavin lihat fasilitasnya, buset, tim ini paling top. Malang juga punya Unggul Sports Center. Oke, hari ini aku udah bareng sama sosok-sosok yang udah ada sejak awal Unggul FC ini terbentuk. Kita langsung sapa aja. Halo Kak Gavin dan Kak Vicky. Halo. Gimana nih kabarnya? Kan baru habis PFL nggak sih? Terus dengar-dengar kemarin plus 6 poin kan? Iya benar. Gimana perasaan? Senang ya bermain di rumah sendiri, bisa meraih poin penuh 6 poin di Malang. Gavinnya perasaannya PFL nih? Tentunya senang. Di rumah sendiri kita bisa meraih 6 poin. Tentunya senang banget lah. Jujur keren ya, keren kemarin permainnya sangat-sangat keren. Dan thank you banget karena udah dateng buat nemenin kita podcast malam hari ini. Aku mau ya ngobrol lah seputar awal-awal, dari awal sampai sekarang kan dengar-dengar Kak Gavin nih sama Kak Vicky itu pemain yang udah lama ya di Unggul FC. Benar. Kira-kira kalau denger Unggul FC zaman dulu nih, kira-kira yang terlintas di pikiran apa? Sebelum kalian join ya, sebelum dipanggil. Ya, kalau menurut saya Unggul FC adalah apa ya? Kayak sebelum join tuh merasa kayak Unggul FC itu apa? Kayak jembatan gitu buat saya untuk terus berkembang di dunia futsal. Itu aja sih yang terlintas di pikiran. Kalau Kak Vicky? Kalau Vicky sih dengar apa kata Unggul FC zaman sebelum Vicky gabung di Unggul FC, klub yang ada di Kota Malang yang pengen cari-cari talenta pemain muda-muda buat berkembang untuk di jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira joinnya tahun berapa sih kalau Kak Vicky? Kalau nggak salah aku 2022 kalau nggak salah. 2022. Kalau Vicky 2021 akhir. Wow, beda-beda setahun ya Iya, sih? dia sempat dia duluan kan Linus, setelah itu Raus Linus baru gabung gitu. PFL ya? Masuk PFL baru gitu. Terus gimana? Ingat gak kira-kira waktu hari pertama latihan tuh kayak apa? Suasananya kah? Mungkin gugup, malu kayak? Ya kalau dari saya hari pertama latihan tuh tentunya sangat senang ya bisa bergabung sama pemain-pemain baru, wajah-wajah baru, kayak pelatih baru juga, suasana di sini baru. Tentunya senang banget bisa dapat materi baru dari pelatih yang ya top lah. Mau dibilang di Indonesia top. Ya bahagia sih bisa kenal sama teman-teman baru, datang ya bercanda bareng teman-teman lah, senang. Kalau Kak Vicky? Kalau saya sih pertama kali gabung latihan di sini untuk persiapan, kalau nggak salah
mini turnamen. Persiapan mini turnamen Unggul FC yang buat itu. Sama anak-anak Jatim kan banyak, jadi udah pada kenal semua di Unggul dan dilatih juga sama Bang Andri, pelatih terbaik lah yang di Indonesia. Dan senang juga bisa dapat pengalaman baru, ilmu baru dari pelatih terbaik di Indonesia. Emang berarti awal masuk agak gugup Kak? Nggak gugup sih, tapi kayak wah ada pemain baru nih, persaingan pasti lebih ketat lah maksudnya. Jujur keren ya mentalnya ya. Nggak ada, kalau untuk takut nggak ada. Terus hal yang gini yang membedakan dulu sama sekarang, awal masuk sama yang sekarang. Kalau perbedaan sih paling ya setiap pemain tuh pasti ada pemain baru sama pemain lama, pasti karakternya beda-beda kan. Terus pelatih juga karakternya beda-beda. Kalau perbedaan sih nggak ada sih, paling taktikal secara kayak pelatih ini taktikalnya gimana, terus pelatih yang baru taktikalnya gimana. Tapi ya kembali ke kita aja, adaptasinya harus cepat gitu. Kalau perbedaan sih ya nggak begitu perbedaan. Menurut Kak Kevin sama aja ya? Sama aja. Kalau Kak Vicky? Sama aja sih kalau perbedaannya. Dulu aku pertama kali dulu kan dilatih sama pelatih lokal, terus habis itu sekarang udah dilatih sama pelatih asing. Jadi bedanya di situ. Kendala dari ini juga Kak, bahasa mungkin rasa ya sedikit bahasa. sih. Tapi kan ada Ada Oh ada yang translate. Oke. jadi nggak terlalu kendala banget sih. Terus boleh gak ceritain kayak awal kalian dipanggil tuh, mungkin kayak awal diajak join ke Unggul FC ini. Kalau tadi kan Kak Vicky sempat bahas apa ya kayak Cari talenta cari talenta itu. Mungkin dari Kak Kevin dulu. Nah kalau saya tuh awalnya, sebelum pulang dari tim Sadakata dari Medan, kalau nggak salah Medan apa Jakarta ya, Jakarta kayaknya. Nah terus ada turnamen di Kota Kupang gitu. Nah jadi sementara main, ibu kan lagi pegang HP nih, HP saya. Terus tiba-tiba ada telepon nomor baru gitu, nomor baru dari kalau nggak salah nomor baru lah. Nah ada pesan juga masuk. Nah selesai main, ibu kasih tahu nih ada telepon sama WhatsApp nih. Udah pas lihat, wah ada pesan masuk nih, mau nggak gabung sama Unggul. Terus Kevin langsung balas, ini siapa ya kalau boleh tahu. Udah katanya coach langsung Bang Andri. Jadi udah Kevin langsung telepon ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol tentang dia tertarik sama saya, dan saya juga tanya kayak ada senior lah yang pernah kuliah di sini, Unggul tuh gimana gitu. Oh mereka juga jawabnya positif, bagus gitu. Ya udah Kevin ngomong ke ibu sama ke kakak, keluarga, kita kumpul terus ngobrol, mana nih mau nggak. Soalnya ada juga tawaran lain tapi nggak langsung direct, jadi perantara gitu, kayak lewat pelatih ini ngomong ya. Pokoknya Kevin gak mau dengar hal-hal itu. Kevin maunya direct langsung ke Kevin gitu. Ya udah setelah itu ibu bilang ini jalan kamu nih. Ya udah Kevin tanpa pikir panjang ya udah langsung deal-dealan aja. Udah terakhir masih usah kontrak, ya udah langsung sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau Kak Vicky tadi selain yang cari talenta mungkin Kak Vicky awal gabung lalu habis beres pon terus diajak sama Coach Kosim kan untuk gabung sama Unggul buat persiapan Linus, katanya buat persiapan Linus ada banyak anak pon, ada berapa ya, ada Sadewo, Messi, Junior, diajak kesini semua kan buat
persiapan Linus, terus main Linus, dan dari regional Jatim, alhamdulillah rezekinya juara. Habis itu lanjutkan lolos 34 besar, alhamdulillah lolos lagi di 8 besar. Habis itu di 8 besar dikasih rezeki buat lolos Liga Pro. Udah seneng kan, itu mimpi Vicky buat main di Liga. Terus habis itu nggak nyangka juga kalau bisa sampai juara, Sampai saat ini dan ya. sampai sekarang. Keren. Terus aku mau nanya nih. Kalau dari dulu ya sampai sekarang, kira-kira siapa nih yang paling sering dimarahin sama pelatih? Maksudnya untuk tim atau kami Untuk tim berdua? juga, untuk tim juga bisa. Mungkin kalian berdua juga ada yang sering. Kalau soal itu ya semua pemain pantas kalau bikin salah, kayak ada kesalahan di dalam tim pasti dimarahin. Tapi kalau untuk pribadi sendiri, kayak misalnya kesalahan yang sering saya buat gitu, ya paling ya kebiasaan saya kalau misalnya di latihan suka kuasai bola sebanyak mungkin, ya direbut lawan gitu pasti dimarahin. Terus sama kekurangan saya kan kalau dulu masih kurang tentang bertahan atau defend gitu. Itu aja Pak. Kak Vicky? Karena ngelakuin kesalahan, contoh kayak defense, body possession kurang apa gimana itu, pasti dimarahin sama pelatih ya pasti. Cuman buat evaluasi aja biar nggak diulangin lagi kesalahannya. Buat teguran buat jadi lebih Ya, baik lah ya itu. Terus mungkin ya kalau boleh tahu ya, ini kan kita ngomongin perjalanan Unggul FC juga kan dari awal. Mungkin dari Kak Vicky sama Kak Gavin tuh ada nggak kira-kira selama perjalanan sampai saat ini tuh masa paling beratnya tuh kapan dan atau apa gitu? Dan mungkin ada ya pengalaman dari masing-masing lah. Oh, secara tim atau Secara tim atau secara pribadi mungkin. kalau secara pribadi, masa yang paling berat di waktu Gavin di sini tuh tentang cederanya. Oh, cedera apa kalau boleh tahu Kak? Kalau cedera meniskus sama tulang rawan, kartilage. Nah, itu masa yang sangat-sangat paling berat bagi saya. Karena di situ ganggu mental semua. Setiap pertandingan selalu gak bisa nunjukin 100%. Terus di latihan juga latihannya pisah sama teman-teman. Ya pokoknya itu masa yang paling sulit bagi saya. Terus di saat operasi, Kevin harus jalani terapi selama 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan? Itu pokoknya berat bagi Kevin tuh, masa yang paling berat di tim ini. Ketika di sini tuh pas cedera itu aja. Terus kayak kepikiran untuk ada rasa nyerahnya gak? Kalau rasa nyerah sih ada, pokoknya ada lah, kalau hal-hal kayak gitu pasti ada. Tapi kembali lagi ke diri sendiri ya, keingat kayak omongan orang tua, omongan kakak, pokoknya keluarga lah, lu nggak boleh kayak gitu, lu kata teman-teman ngomong nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pikiran, harus bisa kembali lagi ke performa yang terbaik kamu. Ya udah, kembali lagi ke diri sendiri. Keren sih, kayak nyerah ya. Terus kalau Kak Vicky-nya mungkin masa-masa beratnya di tim. Masa-masa berat di awal Vicky naik itu kan gabung buat Liga Pro tahun pertama. Itu Vicky ngerasa berat karena masih minder, kayak masih pengalaman belum ada. Saya jarang dimainin juga. Sempat kepikiran kayak kurangnya apa, di latihan udah kasih 100% tapi jarang dimainin. Sempat kepikiran juga kayak berhenti aja, tapi mikir lagi orang tua selalu kasih support, semangat buat kuatin Vicky biar bisa jauh lebih berkembang lagi bermain futsal.
Berarti support system itu penting ya penting. buat Penting banget ya. itu. Terus kalau misalnya mungkin ya sampai saat ini kan kayak kalian udah ngelewatin masa senang, duka dan lain-lain secara pribadi dan secara tim. Itu di fase mana kalian ngerasa kayak wah tim ini ternyata berkembang banget itu. Bahkan secara pribadi juga sepanjang kalian di tim. Nah kalau rasa tim ini berkembang tuh mungkin dari awal sih. Dari awal Gavin masuk tuh ngerasa tim ini berkembang. Soalnya setelah Gavin sampai ke sini, Gavin lihat fasilitasnya, buset. Tim ini paling top, nomor 1 lah. Kalau mau Paling dibilang. lengkap ya? Paling lengkap. Nah terus selama berjalannya waktu, tim ini tuh misalnya nih dari peringkat segini, tahun depannya naik lagi. Nah tahun depannya naik lagi, ampasnya tahun ini kita kecolongan gitu. Kecolongan hal-hal kecil yang kita ampasnya gitu. Kayak hal kecil yang kayak astaga harusnya gini ya, harusnya gini gitu. Harusnya kita di match ini kita menang, tapi Kok bisa sih gitu. iya, kok Ya. bisa sih. Sama kalau dari Kak Vicky juga gitu. Ya sama tim ini ya berkembang dari fasilitasnya juga udah paling terbaik sih di Indonesia saat ini. Fasilitas lengkap, gym ada, lapangan sendiri ada, Bus juga ada ya? bus juga ada. Iya sih, jujur keren sih. Karena yang dari kita lihat juga perkembangan timnya sangat pesat dan juga supporternya juga Iya. gak berhenti-berhenti buat Berhenti. dukung. Sampai Dukung sekarang terus. kayaknya makin banyak ya dilihat-lihat. Banyak. Di Terus mana-mana banyak ya. udah gabung Udah kan, mulai- gabung sama ya mau dibilang supporter Arema lah, Ya benar. Iya. makin gila sekarang. Ya jujur ya, kalau dilihat juga dari PFL kemarin gak sih. Terus mungkin ya ada sih, ini mungkin ada pertanyaan agak emosional ya dikit ya. Menurut ya nggak emosional gimana sih ya? Menurut kakak nih, Kak Vicky sama Kak Gavin, menurut kalian kenapa sih supporter tuh harus, atau fans atau orang di luar sana tuh harus support tim ini? Nah, kalau dari saya tuh karena tim ini tuh yang bermain di tim ini atau yang punya tanggung jawab dalam tim ini, mereka lakukan tuh pakai hati. Asik. Pakai hati semua, pokoknya dari staff, dari manajer semua lah, terus pemain. Jadi layak lah kalau mau dibilang harus dukung tim ini karena mereka lakukan semua tuh pakai hati, gak ada pandang gua harus terlihat sendiri, nggak ada. Kita sama-sama, kita di sini tuh kayak keluarga lah. Jadi sama-sama mau tujuan yang sama gitu, mau capai tujuan yang sama. Itu aja sih. Kak Vicky-nya? Ya supporter apa fans harus support, apalagi kan ini bawa nama Malang, ya, dari masyarakat Malang juga harusnya support juga buat tim ini untuk berprestasi lebih jauh lagi. Jujur Dan dari bisa bangga Malang juga, ya Kak Vicky asli Malang. asli Gresik. Oh Gresik. Kak Gavin? Timur lah. Saya NDTW lah. Oh iya, kita sama orang timur ya. Terus ya jujur ya, sepanjang mendengar cerita kali ini aku ngerasa kayaknya harus dijadiin film. Astaga. Izin mah Sih. harus jadiin film dari awal sampai sekarang, kan tahu kan Unggul FC kan Iya. kayak apa. Terus selain ada hal-hal nostalgia yang gue tanya-tanyain tadi, dari tadi tuh aku ada beberapa hal random yang pengen gue tanya. Siapa sih kira-kira player yang paling banyak gaya di Unggul FC ini? Sekarang atau yang Sekarang aja deh, sekarang aja kalau mungkin. sekarang Bonca atau Pagas namanya. Pagas. Kan gak banyak gaya. Enggak, aku mah biasa aja, enggak banyak gaya. Menurut Kak Gavin kan bisa jadi tahu pandangan orang beda-beda. Ya, sama Bocah. Berarti sependapat ya ini. Iya, karena memang banyak gaya anaknya. Buat kakak yang dibilang sama mereka ini, mereka ya yang ngomong ya, bukan aku. Terus pernah ada nggak momen lucu di lapangan atau waktu latihan lah?
Kalau momen lucu di latihan pas banyak lah. Ya yang nggak Banyak. terlihat ya. Ya tapi banyak, tapi sedikit kejadiannya lupa gitu. Maksudnya banyak kejadiannya tapi lupa ini kejadiannya gimana Apa? nih awalnya Oke. nih. Tapi gimana ya? Yang pernah Yang paling berkesan berkesan apa ya, Mbak? paling lucu ya. Mungkin kalian berdua yang ngelakuin gitu loh. Nggak pernah kalau aku nggak pernah lakuin apa ya? Ntar lupa soalnya. Kalau di pertandingan? Kalau pertandingan nggak pernah. Nggak pernah ada nggak kejadian ada lucu? Kejadian lucu nggak pernah ya. Oh ya harus selalu Ya serius paling ya. ya wasit lah jatuh. Terus kalau kejadian-kejadian lapangan? Oh, kejadian lucu tuh waktu kemarin lawan Cosmo Kenapa? berantem kan. Itu kan lucu lah, menurut saya lucu. Kok kayak anak kecil kayak gitu ya berantem. Emang siapa yang berantem? Ya, tahu sendiri. Masa nggak lihat sih nggak nonton ya? Kan ngonten ya kemarin ya. Jadi kayak rasa lucu aja sih kenapa harus berantem gitu. Ya itu doang. Ya mungkin sejauh ini itu doang ya yang diinget ya. Karena pasti kan yang diingat juga beberapa latihan kan. Latihan Fokusnya ke situ. Iya, soalnya latihan tuh kan banyak. Jadi kalau misalnya latihan kejadian hari ini lucu, besok udah latihan udah lupa. Lupa. gitu. Cuma di saat itu doang. Duh, ya udahlah sebelum makin banyak pertanyaan random yang kutanya kan. Dan jujur hari ini tuh aku ngerasa seru banget ya ngobrol sama Kak Gavin dan Kak Vicky. Las nih, mau ngasih pesan apa enggak ke teman-teman yang nonton mungkin atau yang dukung Unggul FC? Nah, pesan terima kasih udah dukung Unggul FC. Semoga kedepannya selalu dukung terus agar kita mencapai hasil yang terbaik. Kak Gavin sorry, Kak Vicky. Terima kasih udah support Unggul FC buat selama ini, khususnya masyarakat Malang juga tetap support Unggul FC dimanapun bermain. Semoga bisa bawa terbang lebih tinggi lagi nama Unggul FC dan Kota Malang. Amin. Oke, kita udah berada di penghujung ya. Dan jujur hari ini dari awal sampai akhir aku ngerasa ceritanya seru-seru lah. Baik dari perjuangannya, hal-hal lucunya banyak lah. Kalian sebagai penonton dan supporter Unggul FC ini harus selalu ngikutin ya kegiatan mereka. Karena pasti, dan juga ada beberapa hal yang gak terlihat ya di kamera kayak yang mereka ceritain tadi, perjuangan dan cerita-cerita. Bahkan sejak udah dari awal sama Unggul FC itu banyak yang gak terlihat. Dan thank you banget buat Kak Gavin sama Kak Vicky hari ini udah menyempatkan hadir ya di waktu-waktu yang sibuk lah bisa dibilang. So buat teman-teman selalu saksikan podcast kita dan kayaknya kita nutup ya acara ini. Terima kasih dan see you di episode selanjutnya. This is Malang juga juga punya. punya.